Itu bahaya Iya, soalnya. iya. Jadi yang di meja ini kurang lebih ada 20% lah. Oh berarti kalau beli ini melipir-melipir ya? Iya, kayaknya penuh ruangannya mungkin. Penuh. Dan ini harganya itu bukan kaleng-kaleng. Karena kalau budgetnya tinggi-tinggi ntar ya kembali lagi yang tadi ada yang marah. Siap. Lo main RC, Om Dennis main mobil. Main mobil. Tapi pakai RC juga mobilnya. Iya, kayaknya bisa dibilang seperti itu. 2 tahun saya main RC ini, baru 1 orang yang berhasil menggoda saya untuk melepas 1 unit saya. Mau gue lapin nggak? Jangan om. Ntar berlanjut, takut berlanjut. Profesor, profesor mah dari lu mang pinter. S3 dia? Kayaknya. S4? S teler. Udah? Udah gue rekod. Oh udah direkod? Oh bilang dong. Oke. Selamat datang kembali di acara Cabung. Cerita apa? Cerita asik buat lo nih. Nah sekarang jadi sebelum melanjutkan ke acara berikutnya nanti jangan lupa di subscribe terus di like juga ya. Sekarang ini kita akan membahas tentang RC nih. Nih, RC ya, ada yang Land Rover, terus ada yang Toyota apa nih ya? Toyota Land Cruiser, ya kan? Ini Land Rover lagi, terus ini mobil Hummer ya kan? Mobil RC Hummer ya. Dan berikut dengan ininya apa ya? Yang apa namanya? Remote-nya. Dan ini harganya itu bukan kaleng-kaleng. Dan ini juga udah mulai jadi udah mendekati hampir sempurna dengan aslinya gitu. Nah ini kita udah kedatangan tamu dengan Om Satria. Halo Om. halo juga om. Teman SMP gue. Sekali. Ternyata jadi bos RC dia nih. Oh iya nih Om. Selamat datang di acara cabul kita nih ya. Terima kasih. Aduh, kita cabulnya bukan cabul untuk jorok ya. Sepakat. Cabulnya cabul yang kita bicara yang hai aja. Sepakat om. Iya. Oke Om, ini sekarang saya mau menanyakan tentang yang pertama dulu nih. Di rumah tuh punya RC berapa? Kalau saya jawab jumlah RC-nya berapa, takutnya ada yang marah ntar yang di rumah. Oh iya. Jadi kurang lebih ada beberapa lah. Oh, Kalau ini dilihat di sini kurang lebih itu ada ya 20%-nya di meja ini. Oh berarti Menteri Keuangan ya? Itu bahaya Iya. soalnya. Iya. Jadi yang di meja ini kurang lebih ada 20% lah. Oh berarti kalau beli ini melipir-melipir ya? Iya, kayaknya penuh ruangannya mungkin. penuh. Bisa dibilang seperti itu. Oke Om, ini mulai pertama suka sama RC ini nih tahun berapa? Dan siapa yang bikin nyeburin ini ya, ngompor-ngomporin nih? Oke. Sebelumnya awal ketertarikan saya itu dengan ini backgroundnya dulu ya. Iya. Saya senang dengan kendaraan 4x4. Pada saat itu 2 tahun lalu kan kita pandemi tuh, jadi mulai sih 2 tahun lalu kurang lebih. Oke. Kan pandemi kita nggak bisa keluar, otomatis untuk menyalurkan hobi itu kita perlu sesuatu yang lain, tetapi cukup merepresentasikan apa keinginan kita. Siap tuh. Nah, akhirnya ada teman kita lumayan punya nama juga di dunia 4x4, namanya Om Dennis dari bengkel MMC. Dia mengenalkan saya dengan dunia RC. Pertama kali merek yang dia kasih ke saya tuh RGT. Jadi RC pertama saya, referensi dari dia itu RGT. Tetapi awal mula ketertarikannya otomatis dimulai dari budget yang terendah dulu ya Om. Oke, iya. Karena kalau budgetnya tinggi-tinggi ntar ya kembali lagi yang tadi ada yang marah. Siap. Jadi kita nggak bisa ngomong angka di sini. Iya. Nah, awalnya iseng main terus karena sistematikanya hampir sama dengan kendaraan 4x4 di real life-nya, jadi cukup mudah untuk adjusting, hanya meminikan saja bentuknya dari 1:1 ke 1:12, 1:10 atau 1:16. Jadi cukup menarik di awal, kemudian tidak butuh tempat yang jauh-jauh untuk main, Ya. di halaman rumah, di dekat rumah pun bisa. Jadi 2 tahun yang lalu
alasannya siapa yang bawa nyemplung yang tadi namanya Om Denis. Kebetulan dia juga punya bengkel MMC, dan disitulah saya mulai nyemplung dan saat ini tenggelam di dalam. Oh berarti lo main RC, Om Denis main mobil. Main mobil. Tapi pakai RC juga mobilnya. Iya, kayaknya bisa dibilang seperti itu. Mobil gede pakai RC ya. Benar. Pakai remote. Bisa dibilang seperti itu. Oke Om, gini, bisa dijelasin nggak untuk perintilan mobilnya tuh di mana belinya, terus harganya? Nggak usah nyebutin harga ya? Betul. Ya kalau bisa nyebutin harga nanti lihat YouTube. Nanti cek di deskripsinya aja. Urat malah keluar. betul. Oke, awalnya kita ngelihat kalau misalnya kategori RC ini kan ada macam-macam ya. Iya. Kita bikinlah level biasa, menengah, sama atas. Di awal untuk mencoba saya main di level bawah dulu. Kita coba ngomongin yang di bawah dulu. Yang biasa dulu. Yang oke. biasa dulu itu biasanya di seri MN. Nah, mobil pertama saya. Ada nggak di sini? Yang di sana. Ini. Kebetulan. Itu bodinya WPL tapi chassisnya MN D99S. Jadi range harga cukup murah, bisa saya sebut lah kurang lebih di 500 sampai 700 ribuan. Oke. Nah kemudian kita modifikasi perlahan-lahan, kita ganti bodinya seperti itu, udah pakai bodi WPL D42, kita adjust wheelbase-nya, akhirnya muncullah mobil klasik yang asik gitu. Jadi bodinya hijet, tapi skalanya dia bisa dibilang 110. Kenapa kecil tapi 110? Karena memang aslinya mobil hijet itu kecil. Iya. Betul. Jadi kalau dibandingkan di sini meja ini 110 semua. Tapi kalau kita turunkan dia ke sini terlihat dia kecil banget. Tapi emang real mobilnya memang kecil. Seperti itu. Tapi ini udah penggorak rodanya tuh udah 4x4. Sudah 4x4. 4x4 semua yang di sini 4x4. Oh. Nggak ada 4x2. Karena Om Denis itu Betul. ya. Karena ya tadi konsep awal dasar saya masuk ke mobil 4x4. Jadi kalau teman-teman yang di RC Drift ya full respect juga sama teman-teman yang di sana, gemar di sana entah yang rally ataupun buggy, kita punya selera masing-masing. Betul. Jadi artinya setiap selera itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing juga. Nah, kembali ke tadi untuk perintilan-perintilan tergantung merek. Jadi kalau merek yang murah yang kita beli, perintilannya bisa jadi murah juga. Kualitas ya. Betul. Balik ke kualitas material, kemudian kalau kita bicara upgrading dari sisi aksesoris menuju ke metal, dari plastik ke metal, merek yang murah pun bisa jadi mahal. Betul. Jadi seperti itu. Nah itu sudah banyak di toko-toko online. Dulu 2 tahun lalu, ya mungkin lebih dari 2 tahun lalu teman-teman yang lebih senior dari saya yang bermain di RC agak kesulitan mungkin ya. Tapi sekarang karena begitu mudahnya online kita bisa datangkan dari luar negeri. Kemudian teman-teman yang di sini buka lapak online dan mendatangkan duluan, itu juga sangat membantu kita dalam berkreasi untuk mengoptimalkan atau mengupgrade RC-RC kita. Terus Om nggak ada rencana untuk buka online juga? Sempat ada rencana, bahkan teman-teman di subscriber di channel YouTube saya di Marino RC itu juga banyak bertanya, bahkan ada juga yang minta di-upgrade-kan, kemudian Om ini biayanya berapa Om, kenapa nggak jualan aja, itu dijual nggak Om, seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini jujur terus terang saya tidak mau memanfaatkan momentum itu, karena saya ingin memastikan produk-produk yang saya upgrade itu terbukti dulu di lapangan, kemudian kualitasnya juga sesuai dengan harapan saya secara pribadi. Kalau apabila teman-teman subscriber yang di channel saya punya itu suka dan itu terbukti, mungkin kedepannya saya akan mulai menjajah ke titik itu. Nah di antara ini nih, misalnya nih Om, lo nih kesukaan lo nih, terus ternyata ada orang yang pengen beli, lo lepas nggak? Berat hati ya? Jujur aja, 2 tahun saya main RC ini baru 1 orang yang berhasil menggoda saya untuk melepas 1 unit saya. Ada teman SMA saya, jadi dengan berat hati, ya dengan sedikit ikhlas juga, akhirnya saya lepas karena saya melihat keseriusan dia untuk ingin memiliki produk tersebut. Jadi ya selama 2 tahun ini rekor akhirnya pecah juga. Pecah telur ya? Betul, pecah telur. Tapi ya nanti bisa jadi ini videonya ntar direkam lagi. Bisa jadi terjual untuk produk-produk berikutnya, ditawarin lagi dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sih dia lihat nih ya. Dia lihat nih mobil-mobil lo, apa aja nanti ada yang mau lagi ntar. Betul. Oke Om. Nah ini Om, selanjutnya nih Om ya. Kan kalau dunia adventure itu kan pasti kan akan punya
tanah medianya sendiri gitu kan ya. Betul. Ada di air, di lumpur, terus ya di batu-batu. Nah, sekarang yang lebih menantang itu di mana, Om? Kalau saya pribadi, nah kembali lagi ke selera teman-teman ya. Tadi kan saya bilang di awal ada yang suka drift, ada yang suka rally, ada yang suka buggy. Kalau saya pribadi sukanya adventure. Kenapa suka adventure? Nggak butuh lahan yang spesifik karena ini all condition gear, bisa di medan All terrain ya? Iya betul, all terrain lah. Biasa itu kita sebut all terrain. Mau di medan datar, air, berbatuan, pegunungan, rumput, itu bisa semua. Jadi kalau saya ditanya, ya saya suka lebih ke arah adventure. Karena itu tadi, basic saya senang dengan kendaraan 4x4. Nah, ini waterproof nggak nih, Om? Nah, semua unit yang ada di sini sudah waterproof semua. Dan waterproof itu bisa dari bawaan pabrik, bisa kita buat sendiri. Di upgrade lagi. Betul, di-upgrade lagi. Tapi demi keamanan, better kita upgrade lagi. Nah, biasanya itu, Om. Kalau itu kan peritilan-peritilan gitu nih ya. Kayak ban, terus pelek nih kayak yang begini-begini nih, apa gini nih. Nah, ini emang khusus ada buat mobil-mobil ini yang jual. Betul sekali. Ada dan itu sudah mulai banyak dan kita senang para penggemar RC ini jadi banyak pilihan. Jadi teman-teman yang di online itu mungkin akan perang harga dengan sendirinya, jadi nggak dikuasai oleh satu titik aja. Jadi kelebihannya di sana sekarang. Jadi ada beberapa juga teman-teman yang kadang suka minta bantuan kita, Om tolong dong di up nih misalnya di channelnya Om. Kalau seperti itu biasanya saya cek dulu produknya. Saya nggak mau sembarang up juga karena kita juga menjaga kualitas dan hasil di lapangannya seperti apa. Iya. Jadi makanya saya tes dulu di lapangan dan mereka menyediakan sangat spesifik di berbagai macam skala. Tergantung dari ukuran mobil masing-masing karena kita nggak bisa masukin aksesoris ukuran 110 ke 112. Nanti bentuknya tidak realistik atau tidak scale. Berarti mengikuti mobil ya. Betul. Oke, Om nih, kalau lo main paling jauh di mana? Jangan depan rumah ya. Enggak. Paling jauh ke Gunung Pancar paling Gunung lah Pancar. kita. Sama di sungai di daerah Dramaga, Bogor. Oke. Nah, itu lo sama siapa aja? Biasa sih sama keluarga. Sama keluarga. Biasa sama anak-anak. Naik di dalam RC. Masuk ke dalam. Oh. Pakai senter Doraemon. Oke. Gue juga dulu sih sebenarnya main juga sih, Om, tapi bukan lebih ke kalau ini kan lebih ke baterai ya. Kalau gue lebih di mesin. Karena emang gue kan lebih suka suara mesin ya. Nah, gitu. Gue dulu betul, pernah main di RC Buggy 1/8. Wah, Iya. keren itu. Iya. Ya cuman itulah, maksudnya kan ada plus minus ya. Betul. Kan gimana orang mau punyanya tuh seperti apa? Mau punya elektrik kah, apa punya engine kah gitu kan. Itu sesuai dengan kemauannya mereka juga. Betul. Nah, gue sih lebih seneng karena emang suara mesin tuh gue lebih seneng. Jadi nyuit wih gitu kan. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi nih kalau misal gue mau panasin. Iya. Tak. Kan capek. Betul. Oh, pantas sama bentuk ya. Bentuk ya. Iya, nggak bentuk jadinya. Makanya gue beli box starter, baru nyala. Itu kan yang lebih gampangnya. Betul. Nah, berhubung kemarin juga pas pandemi, ya mau nggak mau ya, gue nggak main dulu karena kan emang ngeri ya di sana juga kan masih ditutup tempatnya. Tracknya khusus ya. Tracknya khusus, jadi ada jempingannya. Betul. Jadi banyak lah tempatnya. Kayak nggak beda jauh lah seperti ini gitu kan. Nah ini sih kalau ini sih gue lebih suka nih kayaknya nih karena apa ya? Kayaknya sih gue nggak perlu namanya yang capek-capek kesana kesini, cukup depan rumah juga udah jadi. Betul, bener nggak? betul. Ya kan? Terus gue nggak buang-buang tenaga juga, Iya. tapi buang-buang duit. Mudah-mudahan nggak nonton ya. Semoga nggak ada di sini ya. Semoga ya. Semoga. Iya. Oke. Nih Om, sekarang kita berlanjut ke remote-nya nih. Boleh. Nah ini kan remote-nya banyak nih. Betul. Kan banyak merek juga nih. Benar. Nah kan kayaknya gue tahu nih Radioli. Iya. Ini Flysky. Nah ini apa gue nggak tahu nih. Kalau ini gue Sanwa gue tahu. Betul. Nah, Ini Surpass nih. Ini kelas dia nih. Iya. Nah, sekarang ini peruntukannya ini, nah kayak ada tombol-tombolnya itu lo modif lagi apa udah dari sananya?
ada dua macam tipe ya. Maksudnya artinya mau dimodif atau tidak. Kalau mau dimodif artinya nggak perlu beli yang banyak tombolnya, bisa modif sendiri. Tetapi kalau orang yang nggak mau ribet, kita nyari yang channelnya jumlahnya banyak. Maksimal tuh paling banyak berapa Om? Seingat saya kalau di remote yang ready to use ini rata-rata 6 channel, 6 channel. paling tinggi. Tetapi mau ditambahin lagi menjadi 8 pun bisa sebenarnya. Tinggal nambah tombolnya, kita lubangin dikit, tambahin lagi receiver, transmitternya kita naikin lagi, bisa. Tapi pertama dulu yang harus diketahui adalah konsepnya dulu. Nah ini juga tips buat teman-teman untuk mau meng-upgrade RC. Jangan pernah meng-upgrade RC gara-gara ngelihat tayangan aja. Oh kelihatannya asik nih, keren, saya mau beli. Ujung-ujungnya biayanya membengkak. Tapi yang pertama harus ditentukanlah konsep dulu. Misalnya kita ingin membuat konsep adventure, basic dari unit yang mau dibeli itu juga harus diperhatikan. Minimum yang sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan budget. Contoh, kayak ini adalah unit dari MN yang terbaru, MN 999. Ini sangat murah untuk di ukuran skala 1:10. Dua digit harganya. Kenapa? 2 digit. Oh nggak nyampe. Ini berani saya sebut lah di sini harga kurang lebih 2,5. 2,5. Dan itu sudah dapat motor yang 550, kemudian sudah RTR udah lengkap dengan remote, transmitter, receiver, tetapi ya itu standar. Benar. Dan mau upgrade-nya juga developnya gampang karena dia punya sasis itu mirip banget dengan merek Austar. Nah, Austar itu banyak sekali ininya, Retail-annya? planning development mau kemananya gampang gitu. Jadi untuk pemula saya rasa ini yang paling cocok untuk dimiliki. Gitu. Itu 1:10 ya? 1:10 dengan body Defender D90. Nah ini kayak aksesorisnya apa aja nih yang udah ditambahin? Oke, yang ditambahkan di sini ada roll bar, kemudian bumper depan metal. Bumper belakang juga metal, kemudian ban kita ganti dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan ban merek RC 4-wheel drive Trailbuster ukuran 103 mm. Kemudian slider saya pakai Kannibalan dari merek-merek lain. Ini yang saya pakai RGT EX86100 Pro. Kemudian decal stiker ada juga di online udah banyak sekarang. Mengcustom decal stiker-stiker tuh jadi terlihat lebih realistik ya. Kalau diperhatikan di sini nggak terlalu norak, tetapi seperti aslinya mobilnya seperti itu. Kemudian ada snorkel, kemudian di sini ada antena juga. Kemudian saya taruh pelindung lampu, ban serep saya tambahin sendiri, bumper belakang juga metal. Untuk bagian dalamnya saya hanya ganti di shocknya aja, saya kecilin, ukurannya pendek, saya pendekin bukan kecilin. Tadinya kan stok standarnya dia di 90 mm dengan ban yang lebih besar. Nah karena saya lebih ke arah scale realistik, kira saya turunkan menjadi 70 mm dengan ban yang lebih kecil. Oke. Ya itu overall seperti itu. Ini Om, nah sekarang ini mau nanya, yang paling mahal yang mana Om? Itu? Ya. Yang Kenapa harus itu? Kenapa ini? Tapi gue tanya Menteri tahu nggak? Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tahu bisa panjang nih. Iya. Jadi ini salah satu RC yang kategorinya super scale. Kenapa super scale? License, realistik, terlihat dari relief dari bodinya. Seperti halnya Humvee 4x4 military vehicle, cuma saya agak custom sedikit di bumper depan, saya ganti supaya lebih applicable di lapangan. Kemudian yang membuat dia mahal itu tadi, bobotnya juga berat, sasis bagian bawahnya terlihat sini almost full metal di bagian sasis, hanya body aja plastik, tapi dia hard body. Kemudian double wishbone dia punya suspensi. Nggak menggunakan gardan ya. Jadi gardannya di dalam, ini double wishbone. Kemudian ya kalau dari sisi tampilan sih nggak usah ditanya lah, kita bisa lihat bahwa ini memang bentuknya sangat realistik. Apa aja tuh Om isinya? Di dalamnya ini ada, saya masukin figur ukuran 6 inci. Kemudian di sini kita lihat ada tempat baterai compartment. Pintu semua bisa dibuka. Nah, seperti ini, sama dengan sisi yang lainnya juga. Kalau yang atas itu apa? Yang atas ini
turret buat senjata. Oke. Nanti kita bisa masukin di sini. Wih, sedap. Ada orangnya di sini dan dia ada bisa megang senjata. Ini mereknya HG P408 Humvee Military Vehicle. Ya kalau di rupiahkan ya lumayan dapat Mio bekas lah. Mio bekas. Mio apa nih? Mio GT, Mio Soul. Jangan dispesifikasi. Udah Mio aja. Oh Mio ya, pokoknya Mio aja ya. Masa mereknya bisa disebut. Oh ya, itu kan merek. Ya, tapi kan bukan merek itunya. Oh bukan itu. Titik-titik Mio dah gitu aja. Iya, oke. Kalau untuk RC yang pertama lo punya yang mana Om? Wah, nggak gua bawa. Jadi sebenarnya RC itu cerita itu sejarah. Oke. Sejarahnya adalah begini. Sorry Om. Mau gue lapin nggak? Jangan Om. Takut berlanjut. Jadi sejarahnya adalah awal mula main RC gara-gara RC itu. Serinya adalah MN86. Mungkin teman-teman kalau yang pernah ngelihat channel saya itu tahu banget. Saya modifikasi itu dari 0 sampai dari kendaraan 1:12 menjadi 1:10 pun bisa. Kita develop sampai sejauh itu. Dari kalau boleh cerita dikit, jadi saya mungkin salah satu YouTuber di dunia yang pernah unboxing. Salah satu yang pertama. Makanya pada saat itu begitu kita unboxing, banyak teman-teman pemain RC yang mungkin lebih senior dari saya masuk nonton di situ dan bertanya-tanya, akhirnya kita bertukar pikiran. Karena jujur terus terang saya juga masih belajar sampai sekarang. Jadi kalau dibilang suhu ya bukan. Karena sama-sama belajar terus dan pasti juga ada salahnya juga kadang-kadang. Tetapi di situ saya jatuh cinta sama RC. Akhirnya bermain dari 1:12 naik kelas ke 1:10 dan sampai akhirnya sekarang. Nah paling gede itu ukurannya paling berapa? 1/berapa? 1/8 ada nggak? 1/8 saya belum punya. Tapi ada. 1/6 ada. 1/6 ada. SCX 1/6, SCX 6. Itu gede. Semeja loh. Kita naik di atasnya bisa. Bisa. Dan bisa jalan. Wow. Serius. Ada tuh di channel-channel banyak yang mengulas. Luar biasa. Ya. Oke. Terus apa lagi nih Om yang mau gue bahas nih? Banyak banget sih, gue bingung juga. Ini kocak. Itu yang versi yang 1/16 juga ya? Betul. Ini sekarang 1/10. Sebenarnya gue basicnya demennya Defender bos. Defender. Defender betul. Jadi gue punya 3 tipe body. Dari D90, kemudian D130 double cabin dan D110 yang wagon. Kenapa Defender? Kalau di mata saya ya, kalau saya ngeliat Defender tuh merasakan autogasme. Kalau ngeliat liukan body yang kotak, yang stiff, reliefnya kokoh gitu. Presisi pula. Benar, presisi pula. Ya walaupun hanya mainannya ya. Iya. Pengen Nabi punya Rong aslinya nih belum nyampe ke Jadi sana. kalau udah ngeliat gitu Nabi Rong. Iya, bisa jadi. Luar biasa emang ya. Nah ini kan, ini wheelbase-nya kan kalau yang gue lihat di aslinya nih kan ada wheelbase pendek. Betul. Ada wheelbase panjang. Nah lu punya nggak wheelbase yang panjang? Yang panjang yang di sebelah sana. Ini? Ya, ini kan kalau secara body orang biasanya nyebutnya D130 double cabin. Kalau di sini di RC kelas 110 dia wheelbase-nya 313 mm. Kalau yang ini wheelbase-nya 275 mm, lebih pendek. Nah, yang ini lebih panjang nih, 324 mm. Tapi 1/10 sama. 1/10 juga. Benar. Nggak ada rencana Om, lu mau bikin RC camper van gitu? Sebenarnya ada. Jadi kan belum ada kan tuh? Itu teman-teman sebenarnya udah ada banyak. Oh, udah ada. Cuman emang kita lihat teknik untuk membuat dia jadi super skill itu memang butuh pertama energi, tenaga, dan terakhir biaya. Waktu juga. Betul, dan waktu. Sebenarnya kalau orang yang banyak juga teman-teman saya di channel-channel YouTube itu memiliki kreativitas yang luar biasa, yang saya sangat salut. Kadang mereka juga posting di Facebook, di Instagram. Saya perhatikan, saya tanya, beli di mana? Oh, bikin sendiri Om. Nah, saya mengapresiasi tuh orang-orang yang seperti itu. Artinya mereka tidak berhenti hanya karena biaya aja, gitu loh. Dan justru yang kayak gitu-gitu malah lebih long lasting menurut saya. Nih, dari sekian ini nih, ada nggak yang handmade lo sendiri Om? Handmade gue sendiri pada dasarnya, gue basicnya ngambil aksesoris dari online yang tidak diperuntukkan untuk
RC gua, tetapi gua modif sedikit. Contohnya kayak ini nih. Yang bagian ini roll bar belakangnya. Ini? Okay. Banyak teman-teman yang nanya, begitu video tentang trailing RC ini keluar, Om itu roll bar belakangnya beli di mana? Oh ternyata saya bilang, saya memanfaatkan dari tipe RC yang lain, saya sedikit adjust, akhirnya masuk. Karena memang belum ada yang specifically jual untuk benar. Hanya dari gambaran kita visual di luar sana ngelihat oh ini ada loh sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ingin modif, biasanya kita akan beli referensi gambar-gambar yang aslinya dulu. Kita lihat, oh ini applicable, kita adjust dikit, sesuaikan ukuran, bisa masuk. Jadi itu banyak handmade saya di sana. Ini juga udah banyak Om ya di modifnya ya. Yes. Dari rak roofnya, rollbar, kemudian grill lampnya. Berarti ini ban aslinya ini seperti ini. Itu bukan, itu ban serep biasa aja. Itu basicnya dari Axial SCX 3. Nah ini Om, bannya kan kayaknya gue lihat ini keren banget nih. Bannya yang paling mantap yang mana nih Om? Kalau dimulai dari urutan ya, ini yang paling rendah. Kemudian itu berikutnya, kemudian yang kesini, ini RC 4-wheel drive, teman-teman saya mungkin tahu, dan yang terakhir yang paling keren ini, kalau saya infokan mereka, teman-teman juga pasti tahu kalau pemain RC yaitu Proline Hyrax. Jadi senyumnya kok nggak enak? Saya soalnya tahu, kalau Proline itu bannya tahu saya. Harus punya satu lah, setidaknya. Betul. Saya pakai juga udah sekali juga udah habis. Cepet banget habisnya. Betul, karena high speed ya main di iya, buggy ya. itu kan soft compound banget. Betul. Oh, berarti ini ban aslinya ini? Yang diserep, benar, ban bawaan pabriknya. Oke. Sekarang Om, ada nggak pesan-pesan untuk penggemar RC di seluruh Indonesia? Terus apa aja yang harus dikembangin untuk kedepannya gimana? Oke. Pertama-tama pastikan dapat izin dari yang di rumah. Itu nomor satu ya, ya kan? Karena kalau sekali kita berbohong, akan terus berbohong. Betul. Tetapi pada dasarnya gini, kita laki-laki harus punya hobi. Betul. Untuk releasing supaya tidak terbebani oleh pekerjaan terus. Karena otak kita harus balance antara kiri dan kanan. Terus yang kedua, tentukan konsep. Jangan sampai kita over budget karena konsepnya terus berkembang. Betul. Jadi nggak dapat maksimal. Betul. Keluarnya banyak. Betul. Akhirnya nanggung kentang terus gitu kan. Dongkol ya. Dongkol yang kentang-kentangan nggak enak kan biasanya begitu kan. Nah itu yang kedua itu tadi konsep. Yang ketiga sesuaikan dengan budget. Jadi setidaknya maju sedikit, budget keluar sedikit, tapi konsepnya sesuai. Betul. Nah nanti kita kembangkan perlahan-lahan ke titik mana kita mau titik maksimalnya. Begitu sudah mentok, jangan dipaksa. Naik kelas. Betul. Mendingan kayak begitu. Iya. Berarti kalau udah sampainya segitu aja udah. Ya. Kalau bisa beli lagi satu lagi. Betul. Untuk naik kelas. Betul. Jadi seperti ya itu. anggap aja yang pertama itu punya awal kita bisa permainan ya. Benar sekali. Oke Om. Mungkin itu aja kali ya. Makasih Om udah datang di Sama-sama, acaranya Om. kita nih Cabul ya. Betul. Apa ya? Cerita asik buat lo. Sedap. Cabul. Oke pemirsa, sampai di sini dulu obrolan gua sama Om Satria untuk RC. Jangan lupa nanti ikutin selanjutnya acara Cabul. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Ciao. Marino RC channel, jangan lupa. Thank you. Ini ya.